Shalom saudara-saudara yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan terlindungi dari penyakit apapun. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas apapun, terlebih dulu kami mau bersateduh untuk menikmati makanan rohani yang akan mengenyangkan jiwa kami. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman-Mu pagi ini mengubahkan hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita berada dalam pergumulan hidup yang berat, berdoa dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan saja terkadang tidak cukup. Diperlukan tindakan-tindakan lain seperti berpuasa dan mengucapkan perkataan iman. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita hanya akan membahas tentang mengucapkan perkataan iman. Mengucapkan perkataan iman bukanlah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang menumpangkan tangannya pada rumah dan mobil mewah, kemudian mengklaim untuk memilikinya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukanlah perkataan iman, melainkan pemuasan keinginan daging dan keinginan mata. Yang dimaksudkan dengan mengucapkan perkataan iman adalah mengucapkan firman Tuhan atas masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu mengubahkan situasi kita. Contoh mengucapkan perkataan iman yang tercatat dalam Alkitab misalnya adalah saat Abraham dan Ishak sedang naik ke atas gunung dengan tujuan mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Abraham mengatakan kepada kedua pembantunya bahwa ia dan Ishak akan kembali dari atas gunung. Artinya, Abraham mengucapkan perkataan iman bahwa Ishak juga akan kembali dalam keadaan hidup. Saat itu, Abraham diminta untuk menjadikan Ishak sebagai korban persembahan. Namun dalam imannya kepada Allah, Abraham mempercayai bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya untuk menjadikan Abraham sebagai bapa bagi banyak bangsa. Artinya, Ishak pasti akan hidup. Abraham mengucapkan perkataan iman berdasarkan firman Allah kepadanya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berkata kepada gunung-gunung yang melambangkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi agar bergeser dan menghilang. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perkataan iman yang kita ucapkan bukanlah perkataan yang diucapkan dengan sembarangan, melainkan perkataan yang diucapkan berdasarkan firman Tuhan. Contoh saja, saat kita sedang menghadapi masalah yang berat, kita bisa memperkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Atau saat kita sedang mengalami kekurangan, kita bisa memperkatakan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mengucapkan perkataan iman berdasarkan firman Tuhan dalam situasi kita juga akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang terkasih, dalam mengucapkan perkataan iman, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketekunan. Saat Abraham mengucapkan perkataan imannya kepada kedua pembantunya, mereka belum sampai di atas gunung. Abraham belum menerima hasil dari perkataan imannya sampai ia mencapai atas gunung dan menemukan bahwa Allah telah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Banyak orang berhenti mengucapkan perkataan imannya di tengah jalan saat ia belum melihat hasil dari perkataan iman itu. Banyak orang menyerah sehingga tidak mengalami perubahan dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Sekali lagi, diperlukan ketekunan untuk bisa naik ke atas gunung dan menerima janji-janji Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, kita semua semakin bersemangat dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami mau belajar melakukannya, yaitu memperkatakan firman-Mu dengan penuh iman atas situasi yang sedang kami hadapi. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu yang akan mengubahkan situasi kami menjadi sesuatu yang baik. Bapa, kami berdoa memohon tuntunan-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan menopang kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai kami dan membuat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh kekhawatiran dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau pasti memelihara kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi yang masih belum membuka hatinya untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami memohon Roh Kudus bekerja, menjamah dan melembutkan hati mereka agar hati mereka terbuka untuk mendengarkan berita Injil. Kami rindu untuk setiap orang yang kami kasihi agar bisa bersama-sama dengan kami dalam kerajaan surga nanti. Kami berdoa bagi setiap saudara seiman di Bijaksana Channel yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kesembuhan, melainkan juga terjadi pemulihan secara fisik dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa kami. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu di Indonesia, dan kiranya Engkau memakai para hamba-Mu yang bergerak dalam misi dan pekabaran Injil untuk menjangkau mereka. Kami rindu semakin banyak saudara-saudara kami yang bisa bergabung dengan kami dalam kerajaan-Mu. Kami juga berdoa memohon berkat dan perlindungan bagi para pemimpin negeri kami. Kiranya mereka memiliki rasa takut akan Engkau, kejujuran dan keberanian untuk mengambil keputusan dan melakukan hal-hal yang benar. Berkatilah Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.